Halo Hakevelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik-baik aja kan? Gimana hari ini? Ada rencana weekend kemana? Buat Kevelas yang mau di rumah aja, tenang, Ketok hadir nemenin minggu kalian kok. Khusus di episode yang kedua ini, Ketim bakal ajak Kevelas untuk virtual tour kampus number 1 di Asia Pasifik. Ada yang tahu? Yep, jawabannya adalah National University of Singapore. Ada yang bercita-cita kuliah di sana nggak? Well, bersama saya, Ika, kita bakal talking gimana sih rasanya jadi mahasiswa di kampus ini. Kira-kira ada bedanya nggak ya dengan kuliah di Indo? Nggak perlu lama-lama? Well, happy listening, Kevelas. Nah, biar vibes-nya lebih kerasa nih, anggap aja sekarang kita lagi di dalam pesawat menuju Singapura ya. Wush, yay! Welcome to Singapore, guys. So guys, I was there in 2018 untuk program beasiswa riset mahasiswa, di mana program ini dimotori oleh kerjasama antara Department of Malay Studies NUS dengan Fakultas Humaniora UIN Malang. Namanya aja program riset ya. Jadi selama di sana saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan riset daripada ikut perkuliahan. Mungkin kalau dirasiokan itu sekitar 60 banding 40-an. Oh ya, for your information nih, NUS adalah ranking ke-11 di Top World University versi QS World dan ranking 12 di dunia untuk academic reputation-nya. Karena apa? Ya karena riset-risetnya. Makanya, kampus ini dijuluki sebagai Research University dan mempunyai kurang lebih 30 research institute. Wah, keren gak sih? Tapi kenapa ya kok bisa stop itu gitu loh? Apa sih yang membedakan? Nah, karena saya di sini ikut program riset, makanya di informasi yang pertama nanti saya akan ulik pola riset di kampus ini tuh kayak gimana. Well, hari pertama saya menghadap supervisor saya, yaitu Dr. Ibrahim Azhar namanya. Saya biasanya panggil beliau sebagai Prof. Azhar gitu. Beliau itu ngomel. Saya pun tak habis kira lah. Why, Indonesian masihlah lagi jadi budak teori. You paksa fenomena dengan teori yang kamu pakai. Walhal, you kena carilah masalah-masalah yang ada dekat kamu. Kemudian pikir nih, solusinya apa nih? So, you can decide which theory. Janganlah terbalik. You terfikir nak cari teori dahulu, lepas tu paksa apa-apa hal jadi tu dengan teori. Nampak tak? Jelas banget kalimat beliau nancep di otak saya sampai saat ini. Maksud perkataan beliau adalah kita tuh nggak perlu ndaki-ndaki cari topik buat diteliti. Lihatlah di sekitar kita, ada masalah apa, ada isu apa, terus kemudian butuh diselesaikan dengan cara yang gimana. Barulah kita bisa dapat solusinya. Ilmu pun berkembang, masalah juga terselesaikan. Nah, barulah betul-betul. That's why selama ini kita tuh susah improve gitu. Karena we only follow the theory, we don't adapt the theory. In fact, Profesor Alatas di tahun 2003 itu notes that the contributions of other scholars like Muslims, Indians, even Chinese should not be ignored in order to resist the academic dependency. Karena menurut beliau kita ini terlalu depend on the West gitu. Padahal kan sebenarnya ilmuwan, scholars macam orang-orang Muslims, India, China itu ilmu-ilmunya itu juga nggak bisa untuk disepelekan gitu. Nah, terus kemudian yang kedua yang membedakan kampus NUS ini beda dengan yang di Indonesia itu adalah model kelas dan pembelajaran. Seperti pendidikan di negara-negara maju yang lain, mereka ini memberlakukan 2 tipe kelas. Jadi dia ada kelas lecturing dan ada juga kelas seminar. Nah,
Kelas lecturing ini mahasiswanya tuh lebih sedikit kuotanya dan terbatas. Mungkin sekitar 5-7 mahasiswa aja maksimal. Nah, kebalikannya kalau seminar itu lebih banyak, hampir sekitar 25 atau bahkan ada yang 50 mahasiswa. Nah, di sana itu model student center di mana siswa itu sebagai pusat, sebagai titik tengah dari pembelajaran di dalam kelas itu benar-benar diimplementasikan. Jadi beda dengan kita yang di sini, bukan hanya sekedar kayak mahasiswa maju, presentasi sebagai formalitas tugas dan penilaian, tapi juga dia itu sebagai pembelajaran itu sendiri gitu loh. Jadi mereka itu aktif di kelas sebagai student center itu ya untuk pembelajaran itu, bukan hanya sekedar untuk menunaikan kewajiban, oh ini tugasku untuk presentasi bab ini, untuk mendapatkan nilai ini, kayak gitu, bukan. Nah, misal nih ya, di kelas lecturing itu di tanggal 30 Agustus kita kelasnya bahasa Inggris dan topik yang mau dibahas itu adalah past tense. Nah, tiap mahasiswa sebelum masuk kelas itu kita harus sudah menyiapkan modul masing-masing. Nah, modulnya ini berupa paper 2-5 halaman berisi tentang masalah yang berkaitan dengan past tense. Gitu. Jadi sebelum kita masuk kelas itu kita harus menyiapkan satu isu atau satu masalah yang berkenaan dengan topik yang akan kita bahas hari itu. Bisa kita ambil dari kasus yang sudah terjadi atau bisa juga kita itu meriletkan dengan apa yang kita temui di kehidupan sehari. Seperti itu. Nah, misalkan yang kayak tadi kan kita mau bahas past tense di bahasa Inggris ya. Nah, kita boleh kayak pas masuk ke dalam kelas itu membawakan isu gimana sih penggunaan past tense itu di bahasa Jawa atau di bahasa India, kayak gitu. Jadi kita tuh nggak hanya belajar aspek yang dimiliki bahasa orang, tapi juga kita belajar gimana sih aspek itu di dalam bahasa kita sendiri, kayak gitu. Jadi mereka datang ke kelas bukan untuk mendengarkan dosen yang ngomong, tapi mereka yang ngomong, mereka yang menyampaikan isu yang mereka temukan yang berkaitan dengan topik hari itu. Jadi di dalam kelas mahasiswa itu yang ngontrol kelas, sementara dosennya itu sebagai manajernya, sebagai pengelolanya. Jadi kayak misalkan, oh ini terlalu jauh, ya semacam wasitnya gitulah. Ini terlalu jauh, prit, stop. Kamu terlalu jauh, udah kita balik lagi, kayak gitu. Nah, ini contoh kelas lecturing yang pertama. Ini dengan Dr. Sherbanu A.L. Khan, di mana mata kuliah yang diampu berjudul Orientations in Muslim Resurgence Movements. Nah, kayak gini kondisinya. Nah, kalau yang kedua ini dengan dosen favorit semua mahasiswa di Malay Studies. Ia adalah Profesor Azhar, benar. Nah, di kelas ini waktu itu kita lagi bahas tentang pantun. Tapi mereka nyebutnya syair. Pantun yang diampu mata kuliahnya namanya Classical Malay Literature. Kayak gini keadaannya. Nah, setelah yang pertama adalah pola riset, kemudian yang kedua adalah model pembelajaran, maka yang ketiga yang menjadi pembeda adalah pola pemilihan jurusan. Nah, beda dengan di Indonesia, pada umumnya di National University of Singapore, kita baru bisa milih jurusan itu di tahun kedua, tepatnya di semester ketiga. Loh, lah terus semester 1 dan 2-nya ngapain? Wih, santai, nggak usah ngegas gitu dong. Jadi guys, di tahun pertama alias semester 1 dan 2, kita itu menjalani masa PDKT. Gampangannya kayak gitu. Kita itu boleh ikut kelas acak di jurusan apa aja, asalkan masih di satu fakultas yang sama. Misal nih, kita tuh pengen belajar komputer, tapi kita bingung, kita mau ambil jurusan teknik informatika kah, atau sistem informatika, atau manajemen informatika. Maka di semester 1 dan 2 kita itu boleh masuk kelas di 3 jurusan ini. Kita boleh acak. Baru deh nanti semester 3 kita udah harus nembak. Nah tadi kan sudah PDKT nih, kita udah kenalan per masing-masing jurusan. Nah di semester ketiga
di tahun kedua itu kita sudah harus nembak, kita itu jadinya milih siapa, kayak gitu. Nah, harusnya yang kayak gini nih, yang namanya ospek itu di Indonesia, jadi bisa meminimalisir resiko salah jurusan, ya enggak? Nah, untuk yang selanjutnya, aspek yang keempat adalah international classroom. Jadi, di dalam satu kelas itu nanti, kita dikumpulkan dengan mahasiswa-mahasiswa dari berbagai etnis, berbagai suku, berbagai bahasa, dan juga berbagai negara. Semuanya ini mereka itu memakai bahasa Inggris namun dengan logat khasnya masing-masing, dengan aksen khas daerahnya masing-masing. Nah, hal yang kayak gini nih yang sering banget bikin kuping dan otak agak konslet. Ya karena kenapa? Sebentar-sebentar kita nanti dengar orang bicara pakai Singapore English, sekejap lagi ada yang pakai Indian English. Kadang juga di waktu yang bersamaan mereka juga ngomong pakai Chinese English. Nah, loh, kan campur-campur semuanya. Jadi kayak gimana ya? Kadang itu kuping agak kurang sinkron gitu sama apa yang mereka omong. Jadi seringkali itu ada salah paham kayak gitu. Tapi so far nggak ada masalah yang serius sih. Nah, English global yang kayak inilah yang kita sebut sebagai lingua franca. Nah, lingua franca itu apa? Lingua franca adalah penggunaan bahasa yang jadi jembatan. Lingua franca ini apa ya? Semacam jembatan, bahasa jembatan yang digunakan oleh orang-orang yang berbahasa sama, tapi mereka ini berasal dari daerah yang berbeda-beda. Nah, kalau saya pribadi nih, aksen yang biasanya saya gunakan ya Javanese English, karena saya berasal dari Jawa, dan aksen medoknya ini yang nggak bisa terhindarkan. Nah, hal-hal yang kayak gini nih, Kevelas, yang perlu dipahami adalah nggak ada bahasa apapun itu yang lebih unggul dari bahasa yang lain. Jadi semua bahasa itu sama, semua aksen juga sama. Nah, hal seperti ini disebut dengan istilah post-colonial performativity. Maksudnya adalah semua bahasa sama, makanya kita tuh harus menghargai any kind of English accent, any kind of languages. Yang penting selama kita dalam berkomunikasi itu understandable gitu. Jadi nggak ada yang namanya bahasa A itu lebih baik dari bahasa B dan seterusnya. Itu oke? Hello, so now I'm speaking using Indian accent. In 2019, I come to Singapore and I studied in National University of Singapore for 14 days. Thank you. And this is Singapore English. Hey, Pak Cik, I buy this for 2,000. Hey, don't leh. Please lah. Hish. Can lah. Just take. Hai, makasih banyak-banyak ya Pak Cik. Esok I datang lagi. Yay, we come to the end of the Kid Talk season yang kedua ini. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh banget hubungi kita di nomor WA, linknya ada di bio ya. Terima kasih sudah menyaksikan Kid Talk episode yang kedua ini. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Bye-bye. Hasta la vista, Kevelas.